kalau bisa yang ada ininya Pak, yang ada full menggunakan semacam library gitu loh. Saya pengen tahu gimana cara mendokumentasikannya gitu. Karena di kita masih Nah, bingung ya, ya. Iya. Jadi apa antara kalau di bab 2 ada teori kan sebetulnya tetap saja mereka harus bisa menjelaskan kan secara konsep bagaimana gitu. Nah, tapi kan artinya nanti masuk ke bab 3 itu sudah nggak ada lagi eee, analisa manualnya biasanya ya, paling dia menjelaskan mungkin nggak tahu deh gimana cara, apa lantas dia menjelaskan langsung ke metode yang digunakan di bab 3 gitu, ya metode, parameter, nanti mungkin dihubungkan dengan teori atau bagaimana. Karena nanti kalau sudah seperti itu bingung juga nanti di bab 4 ini mau diisi dengan apa gitu. Biasanya yang sudah umum ya TA nih, bab 1 tuh biasa latar belakang, bab 2 nih tinjauan pustaka, ada tinjauan pustaka, ada tinjauan objek, dan ada tinjauan studi. Kalau tinjauan studi itu biasanya isinya review jurnal. Tinjauan objek itu menjelaskan apa objek penelitiannya, lalu yang tinjauan pustaka itu teori yang dasarnya ya yang digunakan. Dan baru bab 3 nanti ada analisa manual, bab 3 ini ada kerangka pemikiran, lantas analisa data sampling, mungkin ada flowchart global, kalau perlu ada penjelasan dari pseudocode untuk metode utamanya, baru nanti ada analisa manual. Nah, bab 4 baru implementasi. Implementasi itu biasanya ada eh, tabel, daftar, kelas, dan metode yang dibuat, dan nanti ada pengujian. Bab 5 biasa baru seperti biasa ada kesimpulan dan saran. Seperti itu kurang lebih. Nah, cuman itu kan struktur yang umumnya dari dokumen TA. Nah, kemarin itu yang masih bingung bagaimana kalau tadi ya trennya banyak mahasiswa yang eh, dia mencoba menggunakan library tadi kayak TensorFlow. Nah, gimana cara struktur pelaporannya itu yang masih kita bingung gitu Pak. Maksudnya idealnya seperti apa gitu. Sehingga kan karena TA ini berbentuk dokumen, artinya kan konsekuensinya dokumennya itu harus ditulis dengan baik kan. Asumsinya kalau mahasiswanya nggak ada, siapapun yang baca tanpa perlu nanya ke penulisnya itu artinya harus paham. Nah itu yang agak repotan gitu. Seperti itu Pak. Oke, masih ada ya, lagi yang ya lain? betul Bu. Ya. Masih ada pertanyaan dengan Pak Wansen? Oke, kalau nggak ada mungkin saya rasa cukup ya kalau nggak ada lagi yang bertanya. Jadi buat Pak Wansen nggak ada ya. Buat Pak Wansen terima kasih. Mungkin nanti kalau saya sering ganggu bisa ya Pak ya. Kalau saya perlu diskusi dengan Bapak, juga buat mahasiswa yang lain kiranya ada pertanyaan. Ya mungkin tadi Pak Wansen udah ngasih nomor handphonenya. Jadi jadi kalau kita ganggu nggak masalah ya Pak ya. Oke. Jadi Iya, nggak apa-apa Bu. ya. Oke, jadi terima kasih ya buat Pak Wansen, buat Bu Inge, juga buat Makasih Pak mahasiswa Wansen, semua. makasih Bu Ya, Ken. Ya. ya. Oke. Gimana? Ya, makasih Bu Ya, Ken, Bu terima Inge, kasih. semuanya terima kasih. Ya, Makasih Pak. ya, Makasih Bu. ya. Makasih Pak. Makasih Pak, makasih Bu.